Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan saya, Butika Agustina Maulida. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu mengenai bilangan. Sehingga pada video kali ini, kita akan membahas materi himpunan. Nah, materi himpunan ini pada LKS kalian terdapat di bab 2 ya. Langsung saja kita ke materinya. Ya, materi yang pertama adalah konsep himpunan. Nah, kalian nanti harus mengerti apa itu himpunan dan apa itu bukan himpunan. Nah, himpunan memiliki definisi sebagai kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas atau yang anggotanya jelas ada ya. Nah, kalau bukan himpunan, otomatis kebalikan dari himpunan ya. Kalau tadi himpunan anggotanya jelas, berarti kalau bukan himpunan, ya anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Artinya, kalau bukan himpunan, biasanya menurut setiap orang itu tidak selalu sama. Jadi kadang menurut Butika iya, menurut kalian tidak. Nah, gitu. Untuk memahaminya, di sini ada contoh. Coba dilihat. Yang pertama adalah himpunan hewan karnivora. Kira-kira ini masuk ke himpunan atau bukan himpunan? Ya, kita lihat anggotanya ya. Apakah ada hewan karnivora? Ada ya. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging ya. Contohnya ada singa, harimau, dan lain-lain. Nah, ini berarti memiliki anggota yang jelas. Jadi nomor 1 merupakan himpunan. Nomor 2, himpunan warna pelangi. Kira-kira ada apa tidak warna pelangi? Ada ya? Ada Magiku Hibi Niu. Jadi ini juga termasuk himpunan. Kemudian nomor 3, himpunan bilangan asli. Ada atau tidak? Tentu ada ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang keempat, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Pasti ada ya. Bilangan prima itu masih ingat tidak kemarin? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, dimulai dari angka 2, 3, 5 dan seterusnya. Tapi yang di sini yang diminta itu antara 10 dan 40 ya. Ada 11, 13, 17, 19 dan seterusnya hingga 37 ya. Jadi nomor 4 juga merupakan himpunan. Karena apa tadi? Karena anggotanya jelas. Nah, sekarang kalau contoh bukan himpunan, nomor 1 di sini. Coba disimak, himpunan lukisan yang menarik. Nah, ini kira-kira masuk ke himpunan atau bukan himpunan? Ya, bukan himpunan ya, seperti yang Butika tadi sampaikan, bahwa ketika definisinya menurut setiap orang bisa berbeda, ya, artinya kalau misalkan menurut Butika lukisannya menarik, ternyata menurut kalian tidak, itu kan berbeda. Nah, ini berarti masuk ke kategori bukan himpunan ya. Atau alasannya karena arti kata menarik itu berbeda-beda menurut setiap orang. Yang kedua, contohnya himpunan orang pintar. Nah, ini juga masuk ke kategori bukan himpunan ya, karena tidak ada ukuran yang pasti untuk mengukur kepintaran seseorang ya. Kemudian yang ketiga, himpunan warna yang bagus. Nah, karena arti kata bagus itu juga berbeda-beda setiap orang. Nah, intinya kalau yang mengandung kata sifat itu biasanya bukan merupakan himpunan ya. Tadi kan di sini ada kata menarik, itu kan kata sifat, kemudian pintar, bagus, dan seterusnya. Sudah paham ya? Kita lanjut, next. Nah, dalam himpunan itu ada aturan-aturan ya, atau aturan cara penulisannya. Yang pertama, untuk penamaan sebuah himpunan itu harus dilambangkan dengan huruf kapital. Ya, ingat harus huruf kapital. Ya, dimulai dari A, bisa B, bisa C, dan seterusnya sampai Z. Tergantung masing-masing soal. Yang kedua,
Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal ya. Jadi nanti kalau kalian ingin menuliskan anggotanya itu harus memakai kurung kurawal, bukan kurung biasa ya. Seperti ini simbolnya. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma ya. Jadi memisahkannya menggunakan tanda koma. Nah, kemudian untuk anggota yang masih banyak dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, itu nanti menggunakan titik-titik. Jadi, itu nanti dibacanya dan seterusnya begitu. Nah, kemudian ada notasi juga seperti ini. Mirip dengan huruf E tapi terbalik ya. Ini membacanya adalah elemen ya. Jadi namanya simbol ini adalah elemen. Elemen di sini dibaca sebagai anggota dari. Nah, kalau kebalikannya, elemen dicoret berarti bukan anggota dari. Contoh biar kalian paham. Di sini ada himpunan P ya yang beranggotakan A, B, C, D, E, F, dan G. Pertanyaannya, carilah yang merupakan anggota dari P dan yang bukan anggota dari P ya. Contoh di sini, kira-kira A itu merupakan anggota dari P bukan? Tentu ya, karena A ada di himpunan P. Jadi bisa ditulis A elemen dari P atau A anggota dari P. Kemudian kalau E ada apa tidak? Ternyata ada ya, berarti E juga elemen dari P. Kemudian kalau T kira-kira elemennya bukan? Bukan ya, karena T tidak ada di anggota P sehingga T bukan elemen P. Begitu juga dengan Z ya, bukan elemen P. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, banyak anggota himpunan itu dinyatakan dengan simbol N dalam kurung A. Nah, A di sini menyatakan berarti banyak anggota himpunan A. Kalau himpunan B ya berarti N B. Kalau himpunan C ya N C dan seterusnya tergantung himpunannya. Contoh, A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Maaf di sini ada salah penulisan. Harusnya warna lampu lalu lintas. Nah, untuk mengerjakan atau untuk mencari banyak anggota himpunan, maka kita harus mencari anggotanya dulu. Kira-kira warna lampu lalu lintas itu ada apa saja? Ada merah ya, ada kuning, ada hijau. Jadi ada berapa ya? Ada 1, 2, 3. Maka dapat ditulis NA sama dengan 3. Itu untuk menyatakan banyak anggota himpunan. Next, sekarang ke penyajian himpunan. Ternyata himpunan itu memiliki aturan penyajian ya. Ada 3. Yang pertama dengan kata-kata. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ya, coba kita simak contohnya. Yang pertama dengan kata-kata. Contohnya di sini Bu Tika ambil semuanya sama ya, yaitu P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 ya. Nah, kalau kita mau menyatakan himpunan dengan kata-kata, maka tinggal ditulis saja P sama dengan, jangan lupa kurung kurawal ya, kita tulis saja bilangan prima antara 10 dan 40 ya. Jadi tinggal ditulis seperti soal, hanya diganti di bagian kurung kurawal. Nah, kalau untuk notasi pembentuk himpunan, nah ini agak berbeda ya. Coba disimak. Di sini dengan soal yang sama ya. Nah, cara mengerjakannya adalah P sama dengan ya kurung kurawal buka. Kenapa di sini jadi seperti ini? Ya, karena kalau penulisan atau simbol antara itu seperti ini. Jadi X-nya di tengah, kemudian ada tanda
kurang dari ya, jadi 10 kurang dari X dan kurang dari 40. Atau cara membacanya, X itu berada di antara 10 dan 40 dan diberi tanda koma, kemudian diberi keterangan X merupakan elemen atau anggota bilangan prima. Kalau di sini bilang ganjil ya di sini diganti bilangan ganjil. Kalau kalian Bu, kenapa harus pakai X? Tidak harus ya. Jadi X di sini bisa diganti apapun, terserah kalian. Tapi kalau di sini Y ya di sini Y. Kalau di sini Z ya di sini Z, harus sama ya. Nah, yang terakhir, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ini mudah ya, dengan mendaftar anggota otomatis kita tinggal menyebutkan anggotanya saja. Tadi soalnya P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ya, kita tinggal menuliskan anggota, berarti P sama dengan kurung kurawal buka 11 ya. Dari 10 berarti 11, 13 hingga 37. Kenapa 39 tidak masuk? Karena 39 bukan bilangan prima. 39 masih bisa dibagi 3 ya. Next. Sekarang ke himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya kurung kurawal kosong ya, atau lingkaran kemudian dicoret. Nah, ini merupakan simbol himpunan kosong. Contoh. Di sini ada himpunan X ya, yang anggotanya adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kira-kira bilangan ganjil ada tidak yang bisa dibagi 2? Tidak ada ya. Contoh 1 tidak bisa dibagi 2, tidak habis, menghasilkan koma ya. Kemudian 3 juga koma, 5 koma dan seterusnya. Oleh karena itu X merupakan bilangan atau himpunan kosong. Jadi bisa ditulis X sama dengan kurung kurawal kosong atau X sama dengan ya simbol himpunan kosong 0 besar kemudian ditarik garis miring. Itu untuk himpunan kosong. Next, sekarang kita ke himpunan bagian. Adalah himpunan yang menyatakan bagian dari himpunan lainnya. Jadi himpunannya itu merupakan bagian dari himpunan yang lain. Contoh di sini ada definisinya. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap dari anggota A merupakan anggota B ya. Jadi ditulis A simbolnya seperti ini, seperti huruf C ya. A bagian dari B atau dibaca A himpunan bagian dari B. Ya. Tadi saya ulangi, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika anggota A itu juga anggota B. Contoh, di sini ada A ya dengan anggota bilangan asli kurang dari 10. Kemudian yang B, bilangan prima kurang dari 10. Ya, pertanyaannya, apakah A bagian B atau B yang bagian A ya? Kita bahas bersama. Kita tuliskan anggotanya dulu supaya kita bisa menjawab soal. Yang A adalah bilangan asli kurang dari 10, maka kita tuliskan bilangan asli itu 1, 2, 3 hingga 10 ya. 10-nya kira-kira ikut tidak? Tidak ya, karena ini kurang dari, jadi cukup sampai 9. Tetapi kalau soalnya kurang dari sama dengan, nah itu baru 10-nya ikut ya. Kalau ada tanda sama dengan atau kata-kata sama dengan itu berarti ikut pembatasnya. Nah, yang B bilangan prima kurang dari 10. Ya, 2, 3, 5, 7. Sekarang kita buktikan apakah A bagian dari B atau malah sebaliknya. B bagian dari A. Ya, kita lihat ternyata anggota A itu tidak semuanya ada di B. Betul tidak? Iya kan? Di A ada 1, di B tidak ada ya. Jadi A itu bukan merupakan bagian dari himpunan B atau bisa ditulis seperti ini. Nah,
melainkan semua anggota B lah yang ada di himpunan A. Jadi anggota B itu malah ada di himpunan A ya. 2, 3, 5, 7 ada di himpunan A. Kesimpulannya berarti himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Atau bisa ditulis B himpunan bagian dari A. Itu untuk himpunan bagian. Next. Nah sekarang menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin. Nah ini sering keluar ya di dalam tes. Ini memiliki rumus 2 pangkat N ya, ingat rumusnya itu 2 pangkat N, di mana N di sini dinyatakan sebagai banyaknya anggota himpunan. Kita contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A itu dengan anggota 1, 2, dan 3 ya. Caranya adalah kita cari dulu N-nya atau tadi apa? Banyaknya anggota. Nah, banyaknya anggota dari A atau NA-nya ternyata ada 3 ya. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi NA-nya ada 3. Sehingga himpunan bagian dari A sama dengan tadi rumusnya 2 pangkat N ya. Nah, kita tinggal tuliskan saja berarti 2 pangkat 3. Perlu diingat di sini bahwa 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, melainkan perkalian berulang sebanyak 3 kali. Perkalian 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, hasilnya 8. Nah, cukup sampai di sini boleh. Tetapi kalau dari soal ingin menyebutkan anggotanya apa saja, ya kita tinggal sebutkan. Berarti himpunan bagian A yang mempunyai 0 anggota, ya selalu dimulai dari 0, itu adalah himpunan kosong ya, karena di sini tidak ada 0 ya, selalu kosong. Kemudian kalau mempunyai 1 anggota, ya bisa anggotanya cuma 1 saja, cuma 2 saja, cuma 3 saja. Kalau misalkan 2 anggota, ya berarti bisa 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Kalau 3 anggota ya berarti 1, 2, 3. Kalau 4 anggota ya tidak ada ya, karena ini angkanya hanya sampai 3 angka ya. Coba kita hitung ada berapa. Ini yang saya beri tanda merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah betul perhitungannya. Next. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi semesta itu kan luas ya, identik dengan luas ya. Semesta alam berarti itu kan seluruh alam ya. Nah, itu merupakan kalau pada himpunan itu merupakan himpunan yang memuat semua anggota. Nah, biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan S, huruf S. Contoh, misalkan A ya, himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Nah, kita di sini disuruh mencari himpunan semestanya yang mungkin ya dari himpunan ini. Kira-kira apa? 2, 3, 5, 7 itu bisa masuk ke bilangan prima ya. Jadi S sama dengan kurung kurawal bilangan prima, ini betul. Kemudian bisa juga angka-angka ini masuk ke bilangan asli ya. Berarti S sama dengan bilangan asli. Kemudian bisa juga masuk ke bilangan cacah ya. Kenapa tidak masuk ke bilangan ganjil? Karena di sini ada angka 2 ya. Angka 2 itu genap, bukan ganjil, dan sebaliknya. Kenapa tidak masuk ke bilangan genap? Karena di sini ada yang ganjil begitu. Nah, kalau nomor 2, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, dan kambing. Nah, kira-kira ketiga hewan ini masuk ke apa semestanya? Bisa mereka adalah disebut sebagai binatang ya, bisa. Kemudian mereka disebut sebagai binatang berkaki 4 juga bisa, karena semuanya memang berkaki 4. Kemudian binatang herbivora juga bisa, karena semuanya pemakan tanaman ya, atau rumput ya. Jadi bisa 3 semesta ini. Dan kalau ada yang lain ya silahkan ya. Next. Sekarang ke hubungan 2 himpunan ya.
Ternyata dua himpunan juga memiliki hubungan. Yang pertama adalah dua himpunan sama. Yang kedua itu dua himpunan ekuivalen. Contoh, ke himpunan sama dulu ya. Dua himpunan sama itu dikatakan sama apabila himpunan A dan B terdiri dari anggota himpunan yang sama. Jadi anggotanya harus sama, itu baru bisa dikatakan dua himpunan sama. Contoh, di sini ada himpunan A dengan anggota 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B 4, 3, dan 2 ya. Himpunan A dan himpunan B ternyata anggotanya sama ya. Ini sama-sama angkanya, berarti dapat disimpulkan A sama dengan B. Ini simbol untuk himpunan sama ya. Kemudian kalau ekuivalen seperti apa? Nah, kalau ekuivalen itu jika banyaknya anggota berasal dari kedua himpunan itu sama. Jadi kalau himpunan sama itu hanya anggotanya saja, kalau ekuivalen itu banyaknya anggota ya. Contoh, himpunan A dengan anggota A, B, C, D, E. Himpunan B, K, L, M, N, O ya. Mereka tidak sama ya anggotanya, tetapi banyaknya itu sama-sama 5, NA-nya sama dengan NB, sehingga A ekuivalen dengan B. Itu untuk hubungan dua himpunan. Next. Ya, sekarang diagram Venn. Jadi kalau pada materi himpunan itu identik dengan diagram Venn ya. Diagram Venn itu bentuknya seperti ini. Ada kotak perseginya, kemudian ada lingkarannya. Kemudian kalau di pojok kiri atas itu merupakan semestanya ya. Jadi nanti biasanya ada dua himpunan, bisa juga 3 atau lebih. Nah, diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Contoh di sini kalau misalkan ada yang di dalam, berarti artinya B ini merupakan bagian dari yang besar, yaitu A, atau bisa ditulis B adalah bagian dari A. Kalau yang seperti ini berarti himpunannya sendiri-sendiri ya, atau saling lepas. Kalau yang seperti ini berarti berpotongan. Kalau yang seperti ini sama ya, berarti A sama dengan B. Kita next, langsung ke contoh soal saja. Jadi dalam himpunan juga ada operasi-operasinya ya. Ini mohon diperhatikan karena ini sangat sering keluar ya. Kita langsung saja. Di sini ada himpunan, ada diagram Venn ya. Di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Saya bacakan dulu. Himpunan P itu anggotanya di satu lingkaran ini ya, satu lingkaran penuh ini. Nah, berarti ada 1, 5, 3, dan 4. Kemudian Q berarti anggotanya 1, 5, 2, dan 6 ya. Nah, ada pertanyaan, tentukanlah S-nya atau semestanya. Kemudian tentukanlah P atau himpunan P. Kemudian himpunan Q. Kemudian ada P komplement ya. P pangkat C itu artinya P komplement. Kemudian ada Q komplement. Kemudian ada A irisan B. Jadi simbol ini namanya irisan ya. Irisan B ya, atau sekutu dari B, persekutuan. Kemudian A gabungan dari B ya. Jadi U seperti ini namanya gabungan. Kemudian ada selisih. A dikurangi B dan B dikurangi A. Coba kita belajar bersama cara mencari dari soal ini, jawaban dari soal ini. Yang pertama dulu, semesta ya. Semesta tadi sudah saya sampaikan, artinya seluruhnya ya, seluruh anggota. Berarti ya yang di dalam kotak persegi ini, baik yang di dalam lingkaran maupun yang di luar lingkaran. Nah, penulisannya harus urut ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Tika tambahkan ya, tadi belum saya jelaskan bahwa untuk penulisan di diagram Venn itu harus menggunakan titik seperti ini ya. Jadi titik dulu baru angkanya, atau titik dulu baru hurufnya, begitu. Kemudian kalau himpunan P ya, berarti yang di lingkaran P ada angka 1, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian yang Q berarti ada 1, 2, 5, dan 6. Kemudian kalau P komplement, nah ini perlu diperhatikan. P komplement artinya kita harus fokus ke semesta ya. Semesta selalu jadi patokan.
dan P ya, karena di sini P komplement jadi ke P. Nah, P komplement artinya selain yang ada di S selain P, selain anggota P. Berarti selain 1, 3, 4, 5 apa saja? Berarti 2, 6, 7, 8. Begitu juga dengan Q, berarti yang ada di S selain yang Q berarti ya 1, 2, 5, 6. Selain itu berarti 3, 4, 7, 8 ya. Ingat, yang ada di S selain Q itu namanya Q komplement. Kemudian kalau P irisan Q, nah ini bacanya irisan ya, itu letaknya di sini ya. Jadi di irisannya atau di perpotongannya, yaitu ada angka 1 dan angka 5. Bu, kalau misalkan nggak ada gambarnya gimana Bu cara mencari irisannya? Ya gampang, kita tinggal lihat bilangannya di sini, himpunannya P dan Q, berarti ini ya, P dan Q. Nah, kita cari saja angka yang sama atau anggota yang sama, yaitu 1 ada di sini, 5 ada di sini, ada di sini. Jadi irisannya 1 dan 5. Kemudian kalau P gabungan Q, artinya apa? Artinya seluruh anggota P dan Q ya, jadi semuanya yang ada di lingkaran. Tapi yang tidak ada di lingkaran tidak ikut ya, karena harus gabungan P dan Q. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau lihat di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang angkanya sama ditulis 1 kali saja. Nah, kemudian kalau selisih bagaimana? P dikurang Q atau P selisih Q ya. Kita harus fokus ke himpunan pertama. Di sini kan P ya. Berarti kita harus fokus ke P ya. P di sini. Nah, kita cari ya angka atau anggota yang tidak ada di Q. Kira-kira yang mana? Tadi P sama Q kan yang sama 15 ya. Nah, ternyata di P yang bukan 15 adalah 34 ya. Kemudian kalau kebalikannya ya, kita fokus ke himpunan pertama seperti yang Bu Tika tadi sampaikan. Kita sekarang fokus ke Q. Q selisih P atau Q dikurang P ya. Kita cari di himpunan Q, kita hilangkan ya himpunan atau anggota yang sama dengan P. Tadi kan P ada 5, 1 dan 5 ya, kita hilangkan 1 dan 5. Berarti sisa 2 dan 6. Itu untuk selisih. Sudah selesai ya. Kalau masih bingung silakan diulangi penjelasan dari Bu Tika. Nah, ini ada soal ya, ada 2 soal. Kalian kerjakan ya, semoga hasilnya maksimal ya, diteliti kembali. Bu Tika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.